Salve, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025, hari Selasa dalam Pekan Suci. Bacaan Injil Yohanes, bab 13, ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang membasuh kaki para murid-muridnya, lalu memberikan tanda bahwa seorang dari antara murid-muridnya akan melakukan pengkhianatan dan menegur Petrus bahwa dia juga akan menyangkal Yesus di depan umum. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot adalah ketidaksetiaan terhadap Yesus. Dia kecewa dengan Yesus yang setia pada kehendak Bapa di surga.
Dia menginginkan Yesus agar tidak melakukan kehendak Allah. Yesus yang sangat mencintai murid-muridnya juga akan disangkal oleh Petrus. Petrus yang berkobar-kobar dan menyatakan bahwa dia bersedia akan memberikan nyawanya untuk Tuhan Yesus juga akan berpaling dan berkhianat pada Yesus. Perbedaan antara Yudas dan Petrus adalah bahwa Yudas menyesal dan kemudian menggantungkan dirinya. Sedangkan Petrus menyesal, bertobat, dan memimpin para murid yang lain untuk mewartakan Injil. Seperti yang kita ketahui di dalam sejarah gereja, bahwa akhirnya Petrus juga mati disalibkan secara terbalik di kota Roma. Kita mungkin menghakimi Yudas dan Petrus karena telah berkhianat dan menolak Yesus. Namun, bila kita merenungkan kembali, kemungkinan kita juga banyak melakukan pengkhianatan atau penyangkalan terhadap Yesus. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tingkah laku kita tidak mencerminkan diri kita sendiri sebagai pengikut Kristus. Masih banyak di antara kita yang mengkhianati atau menyangkal Yesus dengan melakukan korupsi, mencuri, merampok, berjudi, dan lain sebagainya. Marilah kita mengikuti Rasul Petrus untuk menyesali segala tindakan kita yang salah, bertobat, dan mewartakan cinta Tuhan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.